Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa kami akan mewartakan warta gereja Minggu 12 September 2021. Kegiatan jemaat Kutowinangun dilayani oleh Penatua Bapak Pardiono dengan pengantar bahasa Indonesia. Pagedangan oleh Bapak Gito Pramono dengan pengantar bahasa Jawa. Pepandan Legok dilayani oleh Bapak Pendeta Purnomo Sidi dengan pengantar bahasa Jawa. Untuk petugas kantong, jumlah kantong 3 kantong, petugas bapak-bapak dari warga jemaat. Untuk kegiatan Komisi Adi Yuswo atau Lansia dilaksanakan pada hari Selasa 14 September 2021 waktu pukul 3 sore, tempat di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran warga Adi Yuswo atau lansia. Kegiatan PA Komisi Warga Dewasa dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 16 September waktu jam 7 malam, tempat Bapak Sri Pambudiono bertempat di gereja. Materi Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Untuk keuangan, Bapak Ibu bisa melihat dari pos-pos di sini. Demikian warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 2, bait yang pertama. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilakan jemaat
jemaat untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di waktu ibadah kita. Hari ini minggu kedua, tanggal 12 September. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kita sedikit refleksikan berkenaan hidup saya dan saudara, di mana Tuhan sudah mengantar, membimbing, memberkati saya dan saudara selama 1 minggu ini dengan berbagai-bagai berkat, baik itu secara jasmani, material, ataupun secara rohani, yang kadang tidak terbayangkan oleh setiap kita, saya dan saudara, adalah nafas kehidupan yang begitu mengalir seperti biasa. Padahal kalau zaman sekarang ini oksigen itu menjadi barang yang mahal kalau saja Bapak Ibu Saudara mengalami sesak nafas. Sungguh kalau pagi hari ini saya dan saudara berkumpul di tempat ini dalam rangka mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan, nafas hidup sampai dengan pagi hari ini. Selayaknya hari lepas hari, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari kita akan pujikan nama Tuhan melalui nyanyian pujian kita, PKJ 13, kita akan pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. PKJ 13, 1 dan 3. Lagi bait yang ketiga, muliakan namanya dan angkat tanganmu. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Itulah ekspresi saya dan saudara kalau pagi hari ini kita masuk ke baitnya, ke bait Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi masuk di dalam waktu ibadah kita akan merefleksikan kehidupan saya dan saudara dengan pembacaan hukum kasih yang pagi hari ini diambilkan dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat, cukup hanya sampai 31. Bagaimana penerapan hukum kasih ini dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari yang sudah kita lalui? Kita plot 1 minggu yang sudah kita lalui. Apakah kehidupan saya dan saudara berpadanan dengan yang Tuhan kehendaki, mencintai Allah yang tidak kelihatan tetapi kita meyakini itu ada, dan mencintai sesama selaku hubungan horizontal? Saya yakin dan percaya saudara bisa dan mampu melakukan dalam hidup hari lepas hari. Tetapi kadang saya dan saudara jatuh, tidak mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Alasannya, bahasa Pak Musa, cedera manusiawi. Tetapi itulah ketololan, kebodohan saya dan saudara, karena kita tidak mematuhi apa yang Tuhan kehendaki. Mari, sebelum lebih dalam lagi masuk dalam waktu ibadah kita akan datang di hadirat Allah yang maha suci. Allah tidak mau saya dan saudara datang dengan cacat celah. Untuk itu kita diberi kesempatan untuk mengakui akan dosa pelanggaran saya dan saudara, karena tidak bisa secara sempurna mewujud nyatakan kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama secara baik dan benar. Kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, cacat celah kami. Kami mengakui akan dosa pelanggaran kami. Seringkali kami jatuh di dalam mewujud nyatakan kasih. Baik itu kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Kami sering mengandalkan kekuatan kami, keegoisan kami, sehingga kami tidak bisa mewujud nyatakan secara sempurna apa yang menjadi perintah Tuhan. Ampuni Tuhan akan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan refleksikan melalui nyanyian penyesalan kita, PKJ 46, kita akan pujikan bait yang pertama dan ketiga. PKJ 46, 1 dan 3. Tuhan
Mari sekali lagi kita pujikan untuk bait yang ketiga dari hempasan badai deras. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah masuk ke dalam tanda tenang, ku datang padamu. Dari keputus asaanku masuk ke dalam anugerahmu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita menerima berita anugerah yang diambilkan dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-11. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-11 demikian, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dan untuk petunjuk hidup baru diambilkan dari surat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biarlah melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru pagi hari ini, kita disemangati, kita diajak memiliki greget untuk tetap setia di dalam mengikut Tuhan, memiliki semangat untuk senantiasa melekat, menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan saya dan saudara membuahkan hasil melalui kata-kata yang adem ayem, kata-kata yang bijak, tingkah laku yang benar-benar ngeristeni. Mari kita bangkit berdiri, kita respon, kita tanggapi melalui nyanyian kesanggupan kita. Kidung Jemaat 375 kita pujikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk pujikan nyanyian ini setengah suara. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami menikmati nafas kehidupan. Bahkan Tuhan sudah gerakkan kami untuk menanggapi dengan baik undangan Tuhan di dalam waktu ibadah kami di tempat ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, baik itu berkat jasmani ataupun rohani. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesemuanya itu. Bapa di surga, di tengah rasa syukur kami juga mengingat akan beberapa jemaat kami yang pagi hari ini tidak ambil bagian di dalam ibadah syukur hari Minggu ini. Mungkin karena harus melakukan perjalanan jauh, kami mendukung di dalam doa. Kiranya Tuhan jaga sertai saudara kami ini sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin karena sakit penyakit sehingga tidak ambil bagian di dalam waktu ibadah ini. Kami mendukung di dalam doa. Kiranya tangan kasih belas kasihan Tuhan menjamah mengurapi saudara kami ini sehingga melalui makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang dilakukan oleh keluarga menjadi sarana saudara kami ini sembuh dari sakit penyakitnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin bergumul berkenaan dengan waktu ibadah. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan. Kiranya Tuhan membuka mata hati pikiran agar boleh menerima cahaya terang. Sehingga saudara kami ini memiliki greget, memiliki semangat untuk rindu datang di dalam waktu bersekutu, waktu beribadah. Tolong Tuhan kami mendukung di dalam doa, karena seringkali ada beberapa jemaat yang secara sengaja atau tidak sengaja menjauhkan dari waktu persekutuan, waktu ibadah yang sudah Tuhan canangkan. Kami bersehati mendukung di dalam doa, kiranya kasih penyertaan Tuhan menerangi saudara kami, sehingga boleh melihat terang itu, yaitu Tuhan Yesus melalui pembinaan kerohanian waktu ibadah, waktu bersekutu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaat. Apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, Tuhan berkati, limpah-limpahkan berkat anugerah sehingga jemaat kami tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hari lepas hari. Bapa di surga, kami mendukung di dalam doa untuk program kegiatan gereja ini yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.
Tanggal 22 September kegiatan visitasi klasis. Tanggal 3 dan 10 Oktober perjamuan kudus di Induk ataupun di Pepantan Pagedangan. Tanggal 7 dan 14 Oktober untuk kegiatan pemahaman Alkitab dalam rangka bulan keluarga. Tanggal 17 Oktober pertukaran pelayanan klasis. Tanggal 18 sampai dengan 23 Oktober persekutuan doa secara tatap muka dengan protokol kesehatan. Tanggal 3 Desember sidang klasis untuk gereja-gereja Kristen di Kebumen. Kami angkat dan serahkan Tuhan mata acara kegiatan ini ke dalam kasih penyertaan pertolongan Tuhan, sehingga jadwal kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar tanpa satu kendala apapun, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami serahkan juga program komisi, program majelis berkenaan tahun kegiatan 2021 ini. Tuhan berikan kekuatan kepada personil-personil di dalam panitia komisi yang ada, sehingga meskipun dalam suasana pandemi, kegiatan boleh berjalan sesuai dengan arahan dan protokol kesehatan tetap dilakukan. Bapa di surga, kami juga angkat dan serahkan keberadaan negara dan bangsa kami ke dalam tangan kasih pertolongan Tuhan. Berikan suasana yang indah, yang nyaman, sehingga keberadaan kami umat Kristen boleh melangsungkan kegiatan hari lepas hari, kegiatan peribadatan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak pergumulan yang kami ingin haturkan, oleh karena keterbatasan kami Tuhan, kami angkat dan serahkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan kepada petugas, dipersilahkan. Bapak Ibu, kita mengaturkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang kami ambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian. Kita iringi dengan Kidung Jemaat 450. Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Christmas.
Tuhan, puji syukur kami haturkan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat pertolongan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan telah menganugerahkan yang besar buat kami, telah memilih sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami persembahkan persembahan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itulah kiranya Tuhan terima dan sucikan. Terlebih kepada yang mengelola, baik pengelolaan keuangan dalam komisi, terlebih perbendaharaan keuangan di dalam gereja. Tuhan berikan roh sehingga ada rasa takut kepadamu Tuhan. Apa yang dikerjakan bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih kami pribadi Retno Hendrati yang telah Tuhan tunjuk untuk pengelolaan keuangan gereja. Tuhan berikan mampuan dan takut akan Tuhan, sehingga bisa kami persembahkan untuk Tuhan dan kami pertanggungjawabkan juga kepada warga gereja Kutenangun. Terima kasih juga Tuhan memberikan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah dan kepada saudara kami Bapak Pardiono yang akan memberikan firman Tuhan. Bisa akan menjadi kekuatan kepada kami. Sehingga apa yang dibeberkan, yang diutarakan hanyalah bersumber dari Engkau Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan saja. Pada akhirnya kami boleh nanti meninggalkan gereja ini dengan membawa berkat dan pengutusan untuk sesama. Ibadah dari awal sampai dengan akhirnya nanti kami panjatkan kepada Tuhan dan kiranya selesai dengan berkat-berkat yang dari Tuhan saja. Doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, kita diberi kesempatan untuk mendengarkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang pagi hari ini bacaannya diambilkan dari Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan yang ke-38. Injil Markus 8 27 sampai dengan 38. Monggo seberapa banyak Bapak Ibu yang ngasto Alkitab, baik itu Alkitab konvensional ataupun Alkitab digital. Mari kita simak, mari kita perhatikan bacaannya Injil Markus 8 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, saya ulangi, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?"
"Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ayat ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai pengganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang ini apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Ya, tema pagi hari ini adalah gunakan lidah untuk menjadi berkat. Gunakan lidah untuk menjadi berkat. Saya slide berikutnya tidak ada, kosong. Barisannya nanti tinggal barisan penutup. Ya. Saya tidak membuat tayangan-tayangan slide sebagai panduan untuk renungan khotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, dengan melihat tema pagi hari ini, gunakan lidah untuk menjadi berkat, hal ini sudah seringkali dipercakapkan di dalam forum-forum terbatas, forum-forum tertutup, terkhusus dalam kegiatan pemahaman Alkitab. Berkenaan dengan lidah kecil itu bisa membakar hutan, kapal yang besar dikendalikan oleh kemudi niku baling-baling yang kecil. Itu sudah seringkali dipercakapkan, direnungkan, dipergumulkan di dalam pemahaman Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Manusia adalah makhluk sosial. Ini pun sudah sering dikilut-kilut di dalam pemahaman Alkitab, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Yang namanya berinteraksi tentu saja ada komunikasi, ada omong-omong, nggak mungkin bodoh meneng-menengan baik. Ada komunikasi, dan di dalam interaksi komunikasi ini kadang pun ada hal yang bahasa Jawa ini nyelekit, natoni hati. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan hari lepas hari. Saya dan saudara meskipun katanya orang beriman, orang Kristen, tetapi itulah kenyataan. Kita masih hidup di dunia ini, masih hidup di atas bumi, sehingga dimungkinkan saya dan saudara itu kehidupannya, berjalannya itu iso nyenggol nengen, iso nyenggol kiwa. Bisa menyakiti sesama kita melalui berbagai hal, terkhusus kadang dalam omongan. Jemaat yang terkasih, melalui media sosial yang ada, kalau dulu SMS ya, tahapannya SMS. SMS ngelomboni, Anda berhak mendapatkan hadiah BRI, ataupun SMS berantai. Kalau tidak mengenai sekarang SMS sudah agak ketinggalan, muncul WhatsApp. Dan di dalam kemajuan zaman WhatsApp pun ngelomboni. Ya, ada boleh katakan berita bohong atau hoax yang seringkali sing bener dianggap salah, sing salah dianggap bener. Itulah kenyataan yang ada, yang terjadi di dalam kemajuan zaman sekarang ini. Dampak negatif dari berita bohong, seseorang bisa saja mempercayai bahwa berita bohong itu sebagai kebenaran, sehingga ia bisa saja justru menolak kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini dapat membawa petaka kepada orang lain. Kita juga harus hati-hati, harus waspada. Napa nggih? Teng TV nika dunia terbalik. Sing bener dadi salah, sing salah dadi bener. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita juga sering mendengar widely atau kebohongan untuk kebenaran itu dibenarkan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahasane Pak Hirman, goroh wenang. Bagaimana pandangan kita orang percaya, orang Kristen berkenaan goroh wenang? Itu pun sudah digilut-gilut, sudah dipercakapkan dalam materi pemahaman Alkitab. Goroh ya goroh, berdusta ngapusi ya ngapusi. Tidak dibenarkan. Nah, mari kita benturkan di dalam 10 perintah Tuhan yang kemarin malam dikatakan ya. Nggih. Item keberapa? Bohong, dusta Bapak Ibu. Jel, evaluasi PTS. Penilaian tengah semester. Nomor pinten urutane? Dusta 9. Jel dibuka contekane. Ya.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Urutan yang ke-9. Jadi tidak ada kompromi berkenaan goroh wenang. Goroh ya goroh, ngapusi dusta ya dusta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berita-berita atau ucapan dalam Yakobus dihubungkan dengan lidah. Lidah yang hanyalah kecil akan tetapi membawa pengaruh yang besar. Melalui lidah, seseorang dapat memuliakan Allah, tetapi juga dapat menghujat Allah. Ini menunjukkan bahwa perkataan bukanlah sesuatu yang sepele, tetapi dapat membawa dampak yang besar. Dampak yang besar itu dapat membawa kerusakan dan memakan korban. Karena itu, jikalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka ungkapan iman itu harus dinyatakan dalam tindakan kehidupan. Dalam hal ini ucapan yang manis dan indah mendatangkan damai sejahtera. Pengakuan ini harusnya terus dipegang dalam kesetiaan. Petrus dan para murid ketika ditanya oleh Yesus tentang siapakah dirinya, para murid banyak yang memberikan jawaban bahwa ia adalah salah satu dari nabi-nabi. Tetapi berbeda dengan Petrus. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dipersilakan Bapak Ibu, kalau Alkitabnya memiliki kamus Alkitab, coba tak cek Alkitab saya. Mesias, artinya apa Mesias? Simsalabim, moga-moga ketemu. Mesias, ya. Ada enggak di Alkitab? Mesias, lihat Kristus. Nah, sekarang buka Kristus. Kita belajar berkenaan kamus Alkitab. Kristus, KR berarti ya. Kristus, Mesias, lihat Kristus. Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyah atau Mesias, Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Itulah Bapak Ibu dari kamus Alkitab. Petrus sebagaimana umumnya orang Yahudi menganggap bahwa Mesias adalah orang super. Dengan kuasanya akan membebaskan orang Israel dari musuh-musuhnya. Yesus mengatakan bahwa Mesias memang diutus untuk menyelamatkan manusia, tetapi tidak dengan jalan kuasa, melainkan menderita dan mengalami kematian. Pandangannya Petrus, melalui kuasa yang Tuhan miliki, Tuhan Yesus tidak menjalani penganiayaan, penderitaan. Jadi napa nggih? Beda pendapat, beda alasan. Tetapi Yesus katakan di sini, tadi dikatakan iblis nyala, karena misi Tuhan Yesus harus menderita, mengalami penganiayaan, penyaliban, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut. Setelah itu 3 harinya bangkit dari kematian. Kalau Bapak Ibu perhatikan melalui bacaan tadi, Injil Markus,
Di situ dikatakan Yesus mengusir, menegur Petrus karena Petrus dalam tanda kutip kerasukan iblis, karena misi Tuhan Yesus menyelamatkan tidak memakai kuasa tetapi memakai alur yang ada, mengalami penderitaan, sengsara, kematian, menebus setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah sebabnya Yesus menekankan akan kesetiaan atas apa yang diakui sebagai pengakuan melalui Imam Rasul ini kok. Menderita sengsara, itulah pengakuan. Karena akan tiba saatnya penderitaan dan kesesatan seseorang dapat mengkhianati pengakuannya. Pengakuan akan Yesus sebagai Mesias akan membawa dampak penderitaan, manggul salib. Setiap kita memiliki salibnya sendiri, sehingga mari melalui salib yang kita pikul, yang kita emban, untuk tetap setia di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Karena banyak sekali tantangan. Tantangannya melalui forum pemahaman ilka, bisa dari luar tantangan, bisa dari dalam diri sendiri. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Bapak Ibu melanggar Ibrani niko, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita yang seperti yang dibiasakan beberapa orang. Bapak Ibu lihat di bacaan Ibrani. Berarti dari kalangan kita sendiri intern tidak menjaga, tidak memelihara, tidak ngopeni iman keyakinan kita dari dalam sendiri, lama-lama akan terhanyut. Kendang. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, dibenturkan pada saat ini berkenaan dengan tema menjaga lidah. Gunakan lidah untuk menjadikan berkat. Tadi di awal katakan, melalui lidah kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi melalui lidah kita bisa mengutuk, bisa nyupatani bahasa Jawanya. Oleh karena itu mari pagi hari ini saya dan saudara di-refresh, di-update HP kita, diri kita, untuk hari lepas hari bisa lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan mulut kita melalui lidah kita. Contohnya kadang gampang. Kok dengarin mangkat menggereja, sakit Bapak Ibu yang mendengar asem ya. Aku suwi ora tahu menggereja, lama tidak ke gereja, begitu datang ke gereja, dengaren ya, datang ke gereja, dengaren melu PA ya. Mari. Niku napa nggih ya? Magnetis. Artinya jangan sampai kewetu ukara, jangan sampai kita yang dalam tanda kutip panitia penyelenggara tuan rumah ngudoroso yang seperti biar mengalir saja. Dan banyak hal yang seringkali saya dan saudara secara tidak kerasa, secara tidak rasa itu jengkelaken saudara kita. Oleh karena itu, mari pagi hari ini, meskipun ini sudah dipercakapkan berkali-kali melalui pemahaman Alkitab, pagi hari ini saya diingatkan untuk mengungkap kembali, untuk merefresh kehidupan saya dan saudara berkenaan dengan menjaga lidah, agar kata-kata kita, lidah kita, ungkapan kita hari lepas hari itu menjadikan berkat, bukan menjadikan laknat. Kalau kadang seperti itu, dengarin mangkat menggereja, dengarin ikut PA, dimungkinkan minggu depan
ora mangkat, kesuh aku. Apa maning, apalagi yang menyampaikan itu majelis ndongkol niki, asem ya. Mari Bapak Ibu, memang sakit. Kita ditegur melalui firman Tuhan, memang sakit. Tetapi firman Tuhan katakan seperti pedang bermata dua, isong ono, isong ini memukul sana, memukul kita. Dan firman Tuhan juga katakan, firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Salah satunya seperti itu. Biarlah melalui sepotong refleksi renungan pagi hari ini berkenaan dengan lidah, kata-kata, ungkapan mulut kita, saya dan saudara, di-refresh untuk lebih berhati-hati, lebih menjaga tutur kata kita yang dalam tanda petik, tutur kata yang ngristeni, tutur kata lidah kita sebagai orang percaya harus menyejukkan. Setiap orang yang bertemu dengan kita, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sakit Bapak Ibu, saya juga waduh, ini jangan sampai gajah dibelangkoni ya. Cerita seperti ini tetapi saya tidak bisa melakukannya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, teruskanlah berkata-kata dalam pujian kepada Allah, berisi kebenaran dan kejujuran, meskipun banyak tantangan, godaan, bahkan salib yang berat. Karena itulah pujian bagi Allah dalam hidup dan perkataanmu. Selamat menjadi bijak melalui tutur kata setiap kita untuk menjaga lidah kita senantiasa mengucap syukur, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Kita memasuki saat hening. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, akan keberadaan setiap kami yang kadang seringkali kami tidak bisa mengendalikan lidah kami. Kami menjadi batu sandungan buat kemajuan perkembangan saudara kami. Kami malah tidak menjadikan berkat, malah menjadi laknat buat sesama saudara kami ini. Untuk itu ampunilah kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk ke depan hari lepas hari bisa menjaga, mengendalikan tutur kata kami, mengendalikan lidah kami, sehingga melalui tutur kata kami, perilaku kami menjadi magnet buat sesama kami, memiliki kerinduan damai sejahtera, bahkan menjadi magnet buat saudara-saudara kami yang belum beriman, belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga tertarik untuk mendekat kepada kami, untuk belajar kepada kami melalui forum pemahaman Alkitab, melalui berbagai hal, sehingga saudara kami ini tertarik dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami yakin dan percaya
Roh Kudus akan menuntun, membimbing, mengarahkan kami untuk hari-hari ke depan. Sehingga nama Tuhan hari lepas hari dipermuliakan melalui cara kehidupan kami, cara tingkah laku kami yang senantiasa seturut dengan Tuhan, menjadikan berkat buat sesama. Terima kasih Bapak. Bapak sudah ajarkan kepada kami melalui doa Bapak kami yang akan kami ucapkan, akan kami ikrarkan bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan pujikan PKJ 252. Seluruh umat di muka bumi, di sepanjang abad dan masa kita akan memperbarui iman keyakinan kita dengan mengangkat tangan kanan, meletakkan di dada, kita akan ikrarkan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita undur dari tempat ini dan mengupayakan hidup saya dan saudara menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari melalui perkataan saya dan saudara, melalui lidah kita, saya dan saudara, menjadikan berkat buat semua orang, sehingga nampaklah iman keyakinan Kristiani yang menyejukkan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita tutup dengan PKJ 252. Kita pujikan sekali lagi.
dipersilakan untuk saat teduh.